markaberita.com. Saya Suhaib Rizal dari kabarnusa24.com. Saya Muhammad Rafiansyah dari Pramasta.com. Saya Suri Sudarmo dari Temporatur.com. Isu atau fakta. Malam ini Indonesia Media Group akan membahas berita-berita terhangat dan terkini sesuai temanya isu apa fakta. Mungkin Pak Darmo bisa membacakan berita dari Internusa yang sedang hangat ini apa? Kita sorot ke masalah LP2B di Kabupaten Bekasi yang saat ini memang menjadi sorotan publik karena dari tertunda selama 7 tahun jadi Raperda ini belum bisa direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Ada apa dan kenapa penyebabnya? Bahkan sampai isu kemarin itu bahwasanya pansus pansel LP2B itu menghadap ke Mendagri dan sudah paparan, tetapi belum juga bisa diparipurnakan seperti itu, Pak. Karena Kabupaten Bekasi sendiri nggak pernah punya lahan LP2B itu. Kira-kira apa yang menjadi hambatannya? Kenapa ini belum segera disahkan menurut Pak Rijal bagaimana? Profesionalisme dari anggota dewan kita di Kabupaten Bekasi sebetulnya jika sampai hari ini Raperda LP2B tersebut tidak clear and clean, ya kan? Ini berarti kan ada kinerja yang memang tidak dipenuhi, ya kan, baik secara SOP maupun lainnya, analisis mengenai LP2B tersebut, dan ini sangat berdampak ini buat para kelompok tani kita yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwa mereka teriak terus gitu. Sampai hari ini 7 tahun, seperti tadi disampaikan sama Pak Darmo dari Temperatur bilang belum kelar. Sementara anggaran tidak akan sampai hari ini juga nggak bisa diserap. Kesian anggaran kita bahwasanya kelompok tani ini atau petani yang ada di kabupaten ini merupakan sokok guru, yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurut Pak Norman sendiri, ya kalau kita cermati kinerjanya nih anggota-anggota legislatif kita nih, ya seperti apa? Memang nggak di mana-mana, tidak hanya di Bekasi yang namanya pengesahan perda, apalagi masih rancangan, seringkali terhambat. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Apakah dari sisi kepentingan juga ada di sana, bisa juga memang tidak adanya kemauan yang kuat dari stakeholder untuk segera mengesahkan, ya. Nah, ini kan tentu secara dari sisi kualitatif khususnya para petani ini tentu sangat berpengaruh, ya, karena LP2B ini memang adalah payung hukum untuk para petani di Kabupaten Bekasi. Dan ya harapan para petani yang memang kiranya ini segera disahkan. Itu yang kita ketahui waktu podcast kita yang pertama dengan Pak Haji Sabri selaku petani, pelakunya langsung, dan Ahmad Fauzi waktu itu mengatakan bahwa minimnya atau bahkan kita tidak bisa mendapatkan anggaran APBN itu karena memang kita tidak punya perda LP2B. Ya, begitu mungkin Pak Darmo. Jadi menurut saya begitu, ini adalah tarik-tarik kepentingan, ya. Di mana Kabupaten Bekasi ini adalah sebagai zona industri, itu, yang dimana di sini itu banyak sudah lahan-lahan yang dikonversi jadi industri, ya, gitu ya. Ini menarik dari kepentingan, dan bahkan industri terbesar se Asia Tenggara, gitu kan. Ya, dilematis masalahnya. Kita juga kalau kita untuk menyudutkan mungkin legislatifnya atau eksekutifnya, gitu kan. Mereka juga kayaknya pada tanda kutip ya, tersandera dalam kepentingan, gitu Bu Rijal. Tersandera dalam kepentingan, gitu kan. Karena memang kalau bicara historis Bekasi ini dulu punya pemerintahan itu, punya perkantoran itu dari mana? Gitu.
punya kantor lahan Pemda Bekasi dari mana sih? Ada kaitannya dengan fasilitas Iya sama. lingkungan Sebuah komplek perkantoran. dapat saya kayak tanda kutip gitu kan. Pemda Bekasi ketika memberikan lahan untuk perkantoran itu kan dari swasta ya, dari swasta juga. Iya, swasta. Nah, tarik menariknya benang merahnya di sini, makanya ketika tertunda selama bertahun-tahun LP2B ini, artinya di situ ada yang namanya tarik menarik, ada namanya pemetaan seperti itu. Nah, kembali lagi kemarin juga kan hampir diparipurnakan, cuman ada kendala. Jadi nggak tahu nih ada mungkin ya mohon maaf tanda kutip jangan sampai jadi sinetron drama gitu ya. Akhirnya tertunda lagi sudah sampai ke ujung begitu. Ya Bu Norman barangkali kalau saya berkata ini tarik menarik kepentingan gitu kan, dan bahkan petani ini menjadi frustasi gitu, frustasi. Anggaran sudah banyak dikeluarkan dalam proses pengkajian rancangan dari tahun ke tahun, gitu kan, pembentukan pansel yang DPRD Bekasi, khususnya di Perda LP2B ini, itu. Nah, artinya tinggal siapa sih sebenarnya yang memploting itu. Di Bali itu ada plotting, bahkan itu kan ada sekitar, kalau dikatakan semua data petani kita pada kemarin itu 57.000 hektar, tapi isu dan informasi yang diterima redaksi itu 36.000, 35.000 dan 1.000 lahan cadangan seperti itu. Padahal menurut Pak Ahmad Pauti ya waktu hadir dalam podcast kita bahwa lahan itu sekitar 57.000 kalau nggak salah. Iya bahkan lebih 59.000. 59.000. Selisihnya lumayan juga. Ya. Nah ini yang menarik lagi, ketika dari Ternusa Media Group dari Departemen.com mengkonfirmasi batalnya digelar paripurna LP2B ini, bahwa mengatakan lahannya itu hanya ada 36.000. Nah ketika dikonfirmasi, nah itu sisanya yang 21.000 itu mana? Gitu. Apa? Itu katanya itu berdasarkan existing lahan, dan lahan itu sudah dibebaskan oleh developer atau pengembang, tetapi memang masih digarap sama petani. Gitu. Mungkin Bung Rafi menyampaikan pendapatnya. Sampai Pak Darmo atau Bung Darmo benar itu. Tapi dampaknya jika LP2B terus tertunda, ada risiko sangat besar sekali, Bung Darmo. Lahan pertanian tuh akan terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perumahan atau lahan industri. Ya, mau Rizal. Dan kelanjutan tanah pangan kan bisa terganggu, dan petani kan bisa kehilangan lahan garapannya gitu loh. Betul. Gimana Bung Rizal? Kalau lihatnya sih dari sisi duduknya undang perda yang mau disusun ini ya dari data yang tidak sinkron. Iya. Kenapa? Karena memang kita tahu data BPS ya kan, area pertanian itu luasnya ya 57 hektar. Tapi kenapa ya kan yang menjadi LP2B 35.000 hektar itu pun sudah termasuk existing di dalamnya. Gitu. Harusnya memang ketika memang sebuah kecamatan dijadikan lahan LP2B, lakukan aja. Kan kita sudah mengacu kepada RUPR Kabupaten Bekasi, perdanya nomor 12 tahun 2011 sampai tahun 2031 nanti, ya kan? Dan juga sudah ada pergub-pergub yang menguatkan itu seperti peraturan Bupati nomor 11-nya, ya kan, tentang rencana detail tata ruangnya, ya kan? Nah, disinilah kita lihat bahwa seperti yang tadi teman-teman katakan, ya kan, banyak elemen-elemen yang punya kepentingan tentunya. Itu. Kita juga harus bisa masyarakat tani ini harus juga bisa merasakan manfaat dari regulasi pemerintah daerah ya, salah satunya dari LP2B. Dan tentu ini kalaupun misalnya sudah diketuk LP2B ini ya pasti beberapa dinas terkait seperti BPN tentu juga menjadi salah satu lembaga penentu juga ya dalam menentukan luas lahan itu kan kita juga ini kan angka-angka
35.000, 59.000 kan tentu harus dibuktikan juga di fakta di lapangan ya kan terkait angka itu. Nah, tentu ini menjadi PR, menjadi kerja pemerintah daerah untuk bisa mengayomi selaku pemerintah daerah untuk para petani-petani sehingga harapan petani untuk hidup sejahtera, untuk bisa menghidupi keluarga dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan ya, menciptakan lapangan kerja dalam bidang pertanian itu bisa terwujud. Kalau menurut saya gini, ini pun menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Republik Kabupaten Bekasi. Ketika memang sudah digelarnya pansus pansel dan terus dikawal sampai di mana, sampai hasil informasinya berapa luas hamparan dan terakhir tidak sinkronnya dengan hamparan yang akan dimasukkan ke perdanya, betul. begitu kan? Ini pertanyaan. Kalau bikin berita, ya kan judulnya nggak duduk jadi lari. Betul. Nah, begitu. Nah, Tapi akhirnya ngomong bicara raperda LP2B, sebenarnya masyarakat tani itu sudah tahu belum sih isi dari raperda itu apa aja sih yang dibahas? nah ini kan pertanyaan besar. Apa ini hanya tanda kutip aspirasi ini kan sebenarnya aspirasi yang sudah lama dan sudah artinya para petani sudah bosan mensuarakan terus tentang LP2B gitu kan. Nah, ketika memang ini sudah dalam proses kejaran ada saja gitu kan yang menjadi kendala seperti itu. Dan bahkan dari pemerintah sendiri, wajib legislatif kemarin menyatakan resmi. Kenapa sih batal? Kenapa berani batalkan gitu kan? Ini jadi pertanyaan publik gitu. Jadi artinya tidak ada klarifikasi batalnya kenapa. Jadi kan petani bertanya, spekulasi luar kan jadi banyak yang berspekulasi kan, yang mengeluarkan wah ini apakah ada indikasi kepentingan bisnis tadi? nah itu bisa begitu juga. Ini juga disoroti bro, terkait masalah yang katanya udah pemaparan pansus-pansusnya tuh. Kemudian sampai akan diberikan pandangannya oleh DPRD juga. Yang ada dari pemaparan oleh pansus sampai kepada pandangan dari fraksi-fraksi Itu untuk apa namanya diparipurnakan ya. Rasanya makan gitu ya. Nah, tapi kan ya itu tadi. Kenapa nggak melakukan sih? kata orang Betawi, orang Cikarang Basonoan, ini kenapa ya? Orang diketuk-ketuk, ngapa ya? Lu ngapa sih? Itu orang ngapa ya? Begitu. Kesimpulannya deh, ya kita banyak kelamaan nanti bukan apa-apa kita bisa rokin banget. Ya, Pak Adi, silakan. Apa yang kita bahas hari ini terkait LP2B, ya, kalau ada kopi, ada ubi, ada singkong rebus bisa sampai pagi ya kan? Sampai pagi. Makanya kalau LP2B ada itu ada namanya lahan basah. Bisa nanam singkong. Iya. Bisa ubi. Masuk kopi ini. Iya, karena ada lahannya. Gitu. Ya, prinsipnya harapan masyarakat Bekasi tentu pemerintah selaku lembaga yang mengayomi masyarakat khususnya para petani ya berharap ya kan supaya raperda ini segera disahkan gitu. Ketok palu ya. Supaya bisa dinikmati lah oleh kelompok tani atau para petani yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin itu kayaknya. Ya tapi kita ujar terus nih, karena pembatalan ini sampai kapan? Nah, Untuk diagendakan kembali. Nah besok kita undang juga nih para petani dan podcast juga nih. Nah, jadi Pasti ada nah, Tempo kayaknya akan ngecer terus untuk konfirmasi. iya. Tugasnya temporatur. Oke, kita akhiri pembahasan podcast kita pada kesempatan hari ini terkait masalah raperda LP2B. Saya Norman Lilian dari markaberita.com. Saya Suhaib Rizal dari kabarnusa24.com. Saya Muhammad Rafiansyah dari Pramasta.com. Saya Suri Sudarmo dari temporatur.com. Isu